Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina shiyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan sehat wal afiyah. Terlebih juga kenikmatan kita bisa menjalankan ibadah, menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya biyaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berkah Rasulullah, berkah Kanjeng Nabi itu sehingga kita dijadikan seorang yang beriman. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita dijadikan orang yang beriman, tidak mungkin kita dijadikan orang Islam, dan tidak mungkin juga kita diberikan kenikmatan yang lain. Semua itu berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini juga kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya pasti sekarang ini sedang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Seperti yang Ustadz sebutkan tadi, bahwa melaksanakan puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu seperti yang sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini tidak hanya diperintahkan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak, tapi juga diwajibkan pada umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya puasa ya. Nah, puasanya sampai kapan? Puasa itu ya sampai maghrib ya. Tapi yang kelas 1, kelas 2 mungkin latihan dulu sampai zuhur. Nanti kalau kuat tambah lagi sampai asar. Kalau yang kelas besar mungkin kelas 4, 5, 6 sudah harus mulai maghrib, apalagi yang sudah balik harus
maghrib. Anak-anakku semuanya, puasa ini apalagi di bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan keistimewaan ya. Bagi kita alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dipanjangkan umurnya, bisa nemui atau bisa melakukan melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini sungguh suatu keistimewaan, sungguh suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita menyempatkan betul-betul menggunakan waktu ini semaksimal mungkin. Jangan tidur terus, mungkin karena lapar terus tidur ya. Kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini jangan sampai ditinggalkan. Kita puasa, gara-gara puasa terus meninggalkan sholat ya percuma saja puasanya. Jadi puasa ya sholat. Alhamdulillah ya, insya Allah anak-anak MI Al-Fitrah semuanya sudah melaksanakan sholat 5 waktu mulai zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Kalau bisa sholatnya itu dilaksanakan dengan berjamaah, jangan sendiri-sendiri ya. Melaksanakan berjamaah di masjid kalau dekat masjid, atau di musola, atau paling tidak dengan bapak atau ibu, dengan adik, dengan kakak, dengan keluarganya kita melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik daripada sholat sendirian. Bahkan dikatakan bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik sampai 27 derajat, 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian. Makanya mumpung bulan puasa ini kita laksanakan sholat berjamaah. Kemudian juga kita untuk bulan puasa ini berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan, diantaranya juga mengaji, bertadarus ya. Jangan lupa, jangan ditutup kemudian kita hanya lihat HP dan lain sebagainya, jangan. Kita harus mengaji, mengambil wudhu, kemudian membaca Al-Quran ya. Apalagi pahalanya itu kalau bulan puasa dilipat gandakan. Sama membaca 1 huruf saja itu luar biasa pahalanya. Misalnya sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Tuh, ngaji itu hanya baru Fatihah saja sudah luar biasa pahalanya, dikali lipat gandakan, berkali lipat. Itu ketika bulan puasa ya. Jangan sampai karena berpuasa mungkin merasa lapar akhirnya tidak ngaji. Kalau bisa dibagi, apalagi yang kelas besar, kelas 4, 5, 6 itu dibagi. Mungkin kelas 4 sudah mulai bisa baca, kelas 3 saja sudah banyak yang bisa membaca. Mungkin zuhur 2 halaman, nanti asar 2 halaman, habis maghrib 2 halaman, habis tarawih 2 halaman, habis subuh 2 halaman. Itu insya Allah kita dalam 1 hari 1 malam bisa 1 juz. Kalau 1 hari 1 malam 1 juz,
Kalau puasa 30 hari insya Allah bisa khatam 30 juz. Itu kan luar biasa ya. Kalau yang masih kecil, masih kelas 1 atau 2 atau 3 ya mungkin sebisanya lah. Yang penting habis sholat mengaji. Jangan habis sholat langsung lihat HP, habis sholat lihat TV. Jangan, bertadarus dulu ya. Kita mengaji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan puasa ini juga banyak amalan-amalan yang harus kita raih, harus kita kejar. Di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang tua. Misalnya ketika kita mau berbuka puasa, kita cuci piringnya, kita ikut menyiapkan buka puasa. Ini pahalanya juga luar biasa. Karena apa? Dalam satu hadis, siapa yang menyediakan atau memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Misalnya sampai menyiapkan buka puasa untuk bapak, untuk ayah, berarti sampai dapat pahala sama dengan pahalanya ayah yang berpuasa tadi. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua, membantu ibu semampunya anak-anak ya. Entah itu menyapu lantai, kemudian menyetrika atau mencuci pakaian dan lain sebagainya. Kalau yang punya toko misalnya ikut bantu jualan, itu juga berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua. Setelah sholat kita baca Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu setiap habis sholat dibaca ya, mendoakan kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka seperti mereka mengasihi kami sejak kecil. Itu dibaca terus ya habis sholat ya, terutama habis sholat fardu dibaca, jangan sampai lupa. Kemudian juga kita menghadiahkan al-ikhlas ya. Kalau Hadratus Syekh Romoyai itu mengajarkan kepada kita, setelah sholat jangan kita langsung pergi langsung berdiri sebelum kita mendoakan kedua orang tua ya. Di antaranya mendoakan itu dengan kita menghadiahkan surat Al-Ikhlas 3 kali. Diniati, ya Allah, saya niat membaca Al-Ikhlas 3 kali, hadiahnya pahalanya saya hadiahkan untuk kedua orang tua ya. Niat membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Teman baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiga kali. Kan enggak lama, itu cepat ya. Tapi pahalanya luar biasa. Dalam suatu riwayat itu kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama ya dengan kita menghatamkan Al-Quran. Jadi itu pahala kita 30 juz itu dia hadiahkan untuk kedua orang tua. Betapa bahagianya orang tua, apalagi ketika orang tua kita sudah meninggal nanti. Kita selalu mengirimi doa dengan tahlil dan sebagainya, dan doa-doa yang lain. Ini orang tua akan bahagia, akan senang ya. Kalau sekarang mungkin orang tua belum terasa ya, kalau masih hidup. Tapi orang tua yang sudah meninggal di sana akan bangga kalau punya anak yang soleh, anak yang mau mendoakan kedua orang tua. Anak-anakku semuanya ya, kita juga harus melaksanakan sunnah-sunnah ya, melaksanakan sholat-sholat sunnah di bulan puasa ini. Kalau puasa tadi hukumnya wajib ya,
wajib melaksanakan. Kalau tidak, kita berdosa, itu kewajiban. Tapi untuk menambah pahala kita yang kurang, kita harus menambahi dengan melaksanakan puasa sunnah atau sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak ya. Kalau tadi sholat wajib itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau sholat sunnah ditambahi ya ada qobliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur yang 2 rakaat yang biasanya dilaksanakan di masjid itu loh. Ya, kalau sampai sekolah, mudah-mudahan segera kita bisa sekolah kembali ya. Karena pandemi ini akhirnya kita nggak bisa ke sekolah ya, nggak bisa berjamaah lagi di masjid. Nah itu ada sholat sunnah, sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya, qobliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Nah pahalanya sholat sunnah itu kalau di bulan Ramadan sama dengan pahalanya sholat wajib. Ya sholat wajib digandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Kemudian ada sholat qobliyah asar. Kalau ba'diyah tidak ada ya, ba'diyah asar, setelah asar tidak ada. Kemudian maghrib, kalau mau qobliyah monggo. Tapi yang kemudian ba'diyah, nah itu juga kita sangat disunahkan ba'diyah maghrib. Kemudian ada lagi sholat setelah ba'diyah maghrib. Kalau diajarkan di Al-Fitrah itu ada namanya sholat litsubutil iman. Sholat minta kepada Allah supaya ditetapkan imannya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat isya ya. Kalau bulan puasa ya setelah buka tadi maghrib ya. Maghrib kan buka, kemudian sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib. Kemudian kita tadarus membaca Al-Quran mungkin. Kemudian kita sholat isya. Habis isya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih ya. Sholat sunnah tarawih itu juga disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan sholat ya, di sini para ulama mengatakan sholat malam atau sholat tarawih ya di bulan Ramadan dengan keimanan dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan dosa-dosa kecil. Para ulama yang lain mengatakan semua dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat tarawih ya, dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya ya. Waktunya kapan? Ya kalau bisa setelah sholat isya itu langsung, kalau bisa ya. Karena kalau ditunda-tunda sampai nanti malam-malam malah ngantuk ya. Sholat sunnah tarawih berapa rakaat? Sholat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Sampai berapa rakaat? 20 rakaat ya. Jadi 10 kali salam ya. Niatnya bagaimana? Usolli sunatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah semuanya sudah biasa melaksanakan sholat sunnah tarawih di masjid ataupun di musola ya. Nah kalau sholat sunnah tarawih itu jangan guyon ya. Masa Allah Akbar cengengesan. Ndak. Sholat tarawih ya harus kita sholat seperti sholat yang lain, harus khusyuk, berusaha khusyuk. Jangan toleh, jangan gurau, jangan ngomong sendiri ya. Yang namanya sholat itu kan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harus khusyuk.
harus berusaha ya apa kita itu benar-benar sepantang menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, tidak boleh cengengesan ya. Mulai Allahu Akbar sampai salam itu jangan bersendaguro, jangan guyonan ya. Ya. Kenapa kok dinamakan tarawih itu? Tarawih itu kan artinya di situ ada istirahatnya ya. Jadi sholat yang di sela-sela itu ada istirahatnya. Makanya biasanya di musola di masjid-masjid itu diiringi istirahatnya dengan pujian-pujian, misalnya ya Hanan ya Manan ya Qadimal Ihsan ya, dan seterusnya itu kan ya, macam-macam. Kalau di musola itu lagunya sendiri-sendiri, ada yang sholawatan, ada yang apa ya. Nah, itu namanya sholat sunat tarawih ya. Man qoma Ramadan, siapa yang melaksanakan sholat malam ya, sholat tarawih imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni ya. Jadi sholat tarawihnya kapan? Ya setiap malam, jangan malam pertama saja. Kadang-kadang kita tuh malam pertama semangat ya, lihat musola penuh, masjid penuh malam pertama, malam kedua masih penuh, ketiga penuh, keempat mulai berkurang, kelima berkurang, nanti tengah-tengah tambah sepi, apalagi menjelang Ramadan sepi sekali. Menjelang akhir Ramadan itu mereka pada ke pasar malahan ya. Harusnya malam-malam bulan puasa itu kita malah tambah semangat ya. Jangan nanti malam pertama semangat malah kendor, harus terus semangat. Karena di akhir 10 bulan Ramadan itu nanti ada yang namanya Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu didapatkan pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Bagi kita yang mau melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih dan sebagainya itu. Kalau di pasar ya nggak dapat malam 1000 bulan. Ya, dapat apa ya? Dapatnya baju, dapat katok, dapat sarung, dapat celana di pasar. Ya, belanjanya kapan? Nyuruh ibu beli bajunya, beli sarungnya, beli apa? Sebelum puasa. Sekarang ini suruh beli sebelum puasa suruh beli ya. Nah, nanti setelah puasa kita nggak mikirin lagi, sudah fokus kita melaksanakan ibadah ya. Nah, di malam hari itu setelah sholat sunat tarawih juga banyak lagi sunah-sunah yang lain. Habis kita tadarus, ada kita melaksanakan sholat tasbih, sholat sunat tahajud ya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini ada sholat sunnah yang digandengkan dengan sholat sunnah tarawih, yaitu namanya sholat sunnah witir. Sholat tarawihnya berapa? 20. Kemudian sholat sunnah witirnya 3 ya, 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir 1 rakaat salam ya. Ini kita laksanakan setiap malam sholat tarawih gandeng dengan sholat sunnah witir. Kalau ada yang tanya, Ustaz, sholat sunnah tarawih boleh nggak dikerjakan di rumah? Boleh ya, boleh. Apalagi musim pandemi seperti ini boleh kerjakan sholat sunnah tarawih di rumah. Misalnya imamnya bapak, makmumnya ibu dan adik-adik semuanya, anak-anak semua makmum, nggak apa-apa. Sholat sunnah tidak harus di masjid. Kalau di masjid juga nggak apa-apa, lebih baik ya. Tapi kalau ada himbauan misalnya sholat sunnah di rumah, nggak apa-apa, tetap pahalanya sama saja ya. Kemudian kita juga kalau bisa tidak hanya sholat sunnah tarawih dan witir saja. Setelah sholat itu selesai, kita melaksanakan tadarus bersama. Mungkin di rumah juga kita melaksanakan tadarus bersama dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, adik-adik juga
kita melaksanakan tadarus ya. Setelah itu kalau bisa kita bangun malam jam berapa? Jam 3 sebelum sahur kita melaksanakan sholat tahajud, sholat minta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sholat sunat tahajud itu sholat kita supaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah yang lain ya. Pokoknya amalan-amalan apa saja di bulan Ramadan ini, amalan-amalan baik, kita berusaha mengerjakannya ya. Jangan sampai gara-gara puasa kita lemes, nggak mau ini, nggak mau itu, gara-gara puasa nggak mau membantu orang tua, gara-gara puasa tidur terus ya. Walaupun tidurnya orang puasa itu dinilai ibadah, tapi ibadah di bulan puasa ya lebih baik daripada tidur ya. Tidur memang nilainya ibadah, tapi kalau membaca Quran kan lebih ya daripada kita tidur terus. Ya kalau capek ya tidurlah daripada main terus tidur ya. Tapi lebih baik kita mungkin pagi sebelum kita lemes baca Quran, tadarus, sholat sunnah ya. Sholat sunnahnya pagi itu sholat sunnah duha juga jangan sampai kita lupakan ya. Sholat sunnah kalau di pondok itu sholat sunnah isyraq ya, yang 2 rakaat itu, kemudian sholat sunnah duha dan sholat sunnah isti'adzah itu jangan lupa ya. Kalau di rumah harus kita juga mengerjakannya ya. Itu jadi amalan-amalan di bulan puasa ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sunnah pahalanya seperti wajib, yang wajib akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelebihan-kelebihan di bulan puasa. Nah, ada suatu riwayat ya yang ada di kitab Dzurratun Nasihin, bagaimana pahala-pahala bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah tarawih ya. Ini ada riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, keutamaan sholat tarawih itu di bulan Ramadan apa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malam pertama ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, dosa-dosa orang yang beriman ya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dosanya anak kecil yang baru dilahirkan. Anak kecil yang baru dilahirkan itu tidak punya dosa karena baru lahir ya. Nah, itu orang yang sholat tarawih di malam pertama, pahalanya seperti itu, akan diampuni dosanya sebagaimana dosanya anak kecil. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat tarawih malam kedua, pahalanya apa? Rasulullah menjawab, malam kedua dirinya diampuni juga kedua orang tuanya ya. Kalau kita sholat sunat tarawih, dosa kita diampuni, dosa kedua orang tua juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ketiga pahalanya bagaimana? Malaikat memanggil dari bawah arsy, mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang lalu. Didoakan oleh malaikat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Itu pahalanya sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih malam keempat pahalanya bagaimana? Seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran ya. Kita sholat sunnah tarawih, pahalanya sama dengan membaca 4 kitab itu, Zabur,
Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Sungguh luar biasa pahalanya ya. Kemudian malam kelima, bagaimana pahalanya? Pahalanya sebagaikan kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, dan juga Masjidil Aqsa. Itu pahala sholat sunat tarawih malam ke-5 ya, luar biasa, subhanallah. Malam ke-6 Allah memberinya pahala seperti orang yang melakukan tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, dan bebatuan pun memohon ampun kepada Allah atas orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih. Baitul Ma'mur itu tawafnya para malaikat. Itu pahalanya sholat sunnah tarawih malam ke-6. Sedangkan malam ke-7 Allah akan memberi pahala seperti pahalanya Nabi Musa yang menang atas Fir'aun dan Haman ya. Kemudian malam ke-8 Allah memberi pahala sebagaimana pahalanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Ini sungguh keistimewaan anugerah yang diberikan kepada kita umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam ke-9 Allah memberi pahala seakan-akan kita itu ibadahnya seperti para nabi. Jadi memberi pahala seperti pahala ibadahnya para nabi-nabi yang banyak itu. Nabi kan banyaknya berapa? 25.000 nabi ya kan? 25.000 nabi. Ya. Kemudian pahala yang malam ke-10 Allah memberinya rizki kepadanya kebaikan di dunia dan akhirat. Itu malam ke-10. Malam ke-11 Allah memberi pahala seperti pahala dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini pahalanya kita melaksanakan sholat sunat tarawih malam 11. Malam 12 Allah memberi pahala pada hari kiamat, dirinya akan datang seperti bulan di malam purnama. Itu pahalanya orang yang sholat sunat tarawih malam ke-12. Malam ke-13 apa pahalanya? Pada hari kiamat dia akan datang dengan keamanan dari segala keburukan. Itu malam ke-13. Sedangkan malam ke-14 malaikat datang menyaksikan sholat tarawih, dan kelak Allah tidak akan menghisab pada hari kiamat. Insya Allah kita akan bebas dari hisab di hari kiamat. Itu pahalanya kita melaksanakan sholat sunat tarawih malam ke-14. Malam ke-15 para malaikat membawa arsy dan kursi bersolawat atau mendoakan kepada orang-orang yang sholat sunat tarawih. Jadi para malaikat pembawa arsy dan kursi itu datang mendoakan kepada orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih malam ke-15. Kemudian malam ke-16 Allah memberikan pahala menetapkan baginya bebas dari api neraka dan akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malam ke-16 ya. Sudah. Jadi ini biasanya orang-orang malam 16 ini sudah malas ini. Padahal pahala itu masih sangat banyak sekali. Kenikmatan yang ada di malam-malam itu. Lah kita kok sudah malas. Nah ini kan eman ya.
Oke. Anak-anakku yang Ustadz cintai, yang berbahagia, kita sudah tadi malam ke-16. Sekarang kita lanjutkan bagaimana pahalanya malam ke-17. Malam ke-17 diberikan pahala ya, seperti pahalanya para nabi. Kemudian malam ke-18 Allah akan memberikan pahala bagaimana para malaikat memanggil, wahai fulan, sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan meridhoi kedua orang tuamu ya. Itu malam ke-18. Malaikat memanggil dan menyeru, mengatakan, wahai anak yang sholat tarawih malam ke-18, Allah telah meridhoimu dan meridhoi kedua orang tuamu. Subhanallah wa ta'ala ya. Sungguh luar biasa kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Malam ke-19 Allah mengangkat derajat orang yang tarawih tadi di surga Firdaus. Yarfa'ullah darajatahu fil Firdaus. Allah angkat derajatnya di surga Firdaus. Kemudian malam kita masuki malam ke-20, diberikan pahala seperti pahalanya para syuhada dan orang-orang yang sholat ya. Ini malam ke-20. Setelah itu kita memasuki malam akhir Ramadan ini, malam di mana ada malam Lailatul Qadar. Harusnya kita tambah semangat lagi melaksanakan sholat sunnah tarawih. Malam ke-21 Allah membangunkan baginya sebuah rumah dari cahaya di surga. Kita akan diberi rumah nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pahalanya. Yang kita mungkin di dunia ini rumahnya kecil, ukurannya 3 meter atau 4 meter, jangan khawatir, nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan rumah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malam ke-22 pada hari kiamat dia akan datang dengan rasa aman dari kesulitan dan kecemasan. Diberi Allah rasa aman, tidak ada ketakutan, tidak ada kesulitan. Ini yang kita harapkan. Apalagi di akhirat itu sungguh sangat mengerikan, di mana kita pada waktu itu sendiri, tidak ada yang menemani kecuali kita di dunia berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah akan ditemani oleh orang-orang yang soleh. Tapi ketika kita pada waktu itu punya kecemasan yang luar biasa, barokahnya kita melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat sunat tarawih, insya Allah kita diberi rasa aman dari semua kesulitan dan kecemasan ya. Kemudian malam ke-23 Allah membangun baginya sebuah kota di surga. Jangankan rumah, kita diberi kota sendiri. Ini sungguh sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hamba-hamba Allah yang soleh-soleha akan diberikan kota, akan dibangunkan kota oleh Allah di surga. Kemudian malam ke-14 Allah mengabulkan 24 doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malam ke-24. Malam ke-25 Allah mengangkat siksa kubur kita. Kita akan diangkat siksa kuburnya. Artinya kalau kita melaksanakan sholat tarawih malam 25, kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ke-26 Allah akan mengangkat seperti pahala 40 ulama ya 40 tahun ya, orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
akan diangkat derajat kita seperti derajatnya orang-orang yang soleh yang beribadah selama 40 tahun. Sedangkan malam 27 Ramadan, pahalanya orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih akan melewati siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Allahumma amin. Kemudian malam 28 Allah mengangkat 1000 derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malam ke-29 Allah memberikan ganjaran pahala baginya bagaikan 1000 orang yang haji mabrur, ya. Pahalanya orang haji, 1000 orang haji yang mabrur itu akan diberikan kepada kita yang melaksanakan sholat tarawih malam 29. Yang terakhir malam 30, ini kalau masih ada malam 30, karena lebaran itu kan kadang hanya sampai 29 hari. Kalau 30 maka Allah berfirman, wahai hambaku, makanlah dari buah-buahan surga dan mandilah dari air salsabil, minumlah dari telaga Kausar. Aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Itulah pahala-pahala yang bisa kita raih di malam-malam bulan suci Ramadan, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, dan yang penting kita niat menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pahalanya kita tidak tahu, yang penting kita berusaha minta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai, alhamdulillah pertemuan kita pada pertemuan hari ini sudah usai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ya, pesan Ustadz tadi, selalu membantu kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua, dan juga beribadah dengan penuh khidmat, melaksanakan puasa, melaksanakan tadarus Al-Quran, sholat sunnah. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih sampai 30 malam, ya. Jangan sampai ada yang bolong eman-eman, ya. Kita juga harus selalu berdoa di bulan ini, bulan yang penuh berkah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doanya para ulama ketika bulan Ramadan, banyak melafazkan doa-doa itu. Oke. Kita tutup dengan membaca bersama-sama doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.